Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode fisikokimia lanjutan. Baiklah, sebelumnya perkenalkan saya Bima Arya Nugraha dengan NIM F1F1200067. Baik, untuk bagian pertama itu ada kolorimetri, spektrofotometri, dan fluorometri. Baiklah, yang pertama yaitu kolorimetri. Nah, kolorimetri sendiri adalah salah satu metode analisa kimia yang didasarkan pada perbandingan intensitas warna suatu larutan dengan larutan standar. Nah, metode kolorimetri mengukur warna suatu zat sebagai perbandingan. Biasanya cahaya putih digunakan sebagai sumber cahaya untuk membandingkan absorpsi cahaya relatif terhadap suatu zat. Salah satu alat yang digunakan untuk mengukur perbandingan warna yang tampak adalah kalorimeter. Baiklah, ada beberapa metode analisa fotometri yang selain kolorimetri, yaitu yang pertama, analisa turbidimetri, yang kedua ada nevelometri, yang ketiga ada fluoresensi. Nah, perbedaan analisa kolorimetri dengan analisa fotometri lain terutama terletak pada macam larutan yang dianalisis. Apabila larutan yang dianalisis merupakan larutan yang homogen, bukan koloid, maka metode analisanya disebut kolorimetri. Sedangkan bila larutan ada yang dianalisa berupa larutan, maka metode yang digunakan adalah metode turbidimetri atau nevelometri. Nah, baiklah, di sini terdapat keuntungan metode kolorimetri. Itu yang pertama, metode kolorimetri seringkali akan memberikan hasil yang lebih tepat pada konsentrasi rendah dibandingkan prosedur titrimetri ataupun gravimetri padanannya. Juga lebih sederhana dilakukan. Yang kedua, suatu metode kolorimetri seringkali dapat diterapkan pada kondisi-kondisi di mana tidak terdapat prosedur gravimetri ataupun titrimetri yang memuaskan, misalnya untuk zat hayati tertentu. Yang ketiga, yaitu prosedur kolorimetri mempunyai keunggulan untuk penetapan rutin dari beberapa komponen dalam sejumlah contoh yang serupa. Oleh karena itu, cepatnya dapat dilakukan. Baiklah, selanjutnya yaitu spektrofotometri. Spektrofotometri adalah teknik mengukur seberapa banyak zat kimia menyerap cahaya dengan mengukur intensitas cahaya selain seberkas cahaya melewati larutan sampel. Selain itu, spektrofotometri adalah instrumen yang digunakan dalam teknik ini. Ini memiliki dua bagian utama. Yang pertama ada spektrometer yang menghasilkan cahaya dengan warna yang dipilih dan fotometer yang mengukur intensitas cahaya. Nah, baiklah, untuk prinsip kerja dari spektrofotometri sendiri itu berdasarkan pada hukum Lambert-Beer. Jadi, ketika cahaya monokromatik masuk atau melalui sebuah media yang merupakan larutan, maka ada tiga hasil yang bisa terlihat. Yang pertama itu sebagian cahaya tersebut akan diserap, yang kedua sebagian cahaya akan dipantulkan kembali, dan yang ketiga sebagian cahaya juga akan diteruskan. Selanjutnya yaitu fluorometri. Fluorometri adalah suatu metode analisis kimia berdasarkan kemampuan suatu senyawa kimia untuk memendarkan cahaya yang diserap atau sifat fotoluminesen. Nah, pada metode ini yang diukur adalah intensitas fluoresensi yang terjadi pada panjang gelombang tertentu setelah analit tereksitasi pada panjang gelombang tertentu. Nah, baiklah, fluorometri itu berdasarkan asal atau sumber pendar atau luminesen dibedakan menjadi tiga. Yang pertama ada bioluminesensi yang berasal dari makhluk hidup seperti kunang-kunang. Selanjutnya yaitu kemiluminesensi yang berasal dari reaksi kimia. Dan selanjutnya ada fotoluminesensi yaitu berasal dari cahaya seperti radar elektromagnetik. Baiklah, yang kedua yaitu ada pengukuran refraktometri. Selanjutnya yaitu refraktometri yang adalah metode analitik untuk mengukur indeks bias zat, salah satu sifat fisik dasarnya untuk atau misalnya menilai komposisi atau kemurniannya. Nah, refraktometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur indeks bias. Meskipun refraktometer paling dikenal untuk mengukur cairan, refraktometer juga digunakan untuk mengukur gas dan padatan seperti kaca dan batu permata. Baiklah, untuk prinsip kerja refraktometer itu sendiri sesuai dengan namanya adalah dengan memanfaatkan refraksi cahaya. Prinsip kerja alat refraktometer
menggunakan prinsip pembiasan. Yang pertama, jika sampel merupakan larutan dengan konsentrasi rendah, maka yang terjadi sudut refraksi akan lebar dikarenakan perbedaan refraksi dari prisma dan sampel besar. Maka skala yang terbaca akan jatuh pada skala rendah. Yang kedua, jika sampel dengan konsentrasi tinggi, maka sudut refraksi akan karena perbedaan refraksi prisma dan sampel yang kecil. Baiklah, selanjutnya ada pengukuran viskositas. Nah, viskositas itu sendiri adalah suatu cara untuk menyatakan berapa daya tahan dari aliran yang diberikan terhadap suatu cairan. Definisi lain dari viskositas ini merupakan suatu ukuran yang menyatakan kekentalan dari suatu cairan atau fluida. Nah, untuk mengukur viskositas sendiri itu digunakan viskometer. Viskositas pada cairan tersebut tentu dapat diukur dengan beberapa cara oleh sebuah perangkat yang disebut dengan sebutan alat kekentalan ataupun juga viskometer. Terdapat beberapa macam viskometer yang biasa digunakan, antara lain adalah yang pertama ada viskometer kapiler atau Oswald. Yang kedua ada viskometer Hopler, yang ketiga ada viskometer Cup dan Bob, yang keempat ada viskometer Count and Plate. Baik, yang selanjutnya kita masuk ke metode elektrolit. Elektrolit itu sendiri adalah senyawa di dalam larutan yang disebut kation bermuatan positif dan anion yang bermuatan negatif. Keseimbangan keduanya disebut sebagai elektronetralitas. Nah, elektrolit dalam cairan tubuh dapat berupa kation, misalnya Na+, K+, Ca2+, Mg2+, dan berupa anion yang misalnya ada Cl-, HCO3-, HPO4-, dan SO42-. Baiklah, terdapat beberapa metode pemeriksaan elektrolit darah. Yang pertama yaitu beberapa metode pemeriksaan elektrolit darah, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada metode Flame Emission Spectrophotometry, yang kedua ada metode Ion Selective Electrode atau ISE, dan yang ketiga ada metode spektrofotometri atau metode biosensor. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan tentang materi metode fisikokimia lanjutan. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.